Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 20 jutaan, di depan kita ada Suzuki Baleno DX. Interior C, mesinnya juga terkategori di C, dan ini di open. Eksterior masih ke kategori B, interior B, mesin terkategori juga di B nih guys. Jadi masih cukup oke dan masih istimewa sebenarnya. Ini manual, ya. Jadi kalau memang teman-teman di sini cek ya, sudah ada 6 speed nih. Jarang-jarang nih Altis di balai lelang otomatis nih. Nah ini ada di depan kita, ada mobil LCGC di depan kita. Ini adalah Toyota Agya tipe G, manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, dan kita akan coba mengikuti unit-unit apa aja nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang SmartBit, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh dari Balai Lelang SmartBit ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit pada pekan kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai dari mobil di depan kita nih. Sudah turun harga dari 40-an ya kalau nggak salah kemarin, sekarang jadi 20 jutaan. Di depan kita nih ada Suzuki Baleno DX tahun 2003 manual transmission. Pajak sayang nih, notanya nggak ada ya, atau STNK-nya nggak ada sama sekali. Teman-teman bisa cek di plat nomornya. Odometer ada di 230 ribuan. Eksteriornya D, interior D, mesin terkategori D, jadi masih serba D ya, atau Delta seluruhannya. Dan ini rencana di open di 25 juta rupiah. Kita coba screening nih buat teman-teman yang nyari sedan bahanan 20 jutaan. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, pastinya sudah kusam seperti ini ya. Warnanya sih masuk ke silver, tapi ini kayaknya agak ke kuning-kuningan. Kalau di bagian headlamp nih sudah kusam banget. Di bagian fog lamp sih masih cukup. Sudah ada 2 titik sensor parkir di bagian depannya. Untuk di bagian velgnya nih gantian ya, kayaknya velgnya Swift di sini dengan kondisi bannya kurang lebih 30-40% nih. Terus catnya juga sudah pada rusak dan belang-belang. Nat-natnya sih masih terlihat cukup presisi untuk di bagian yang sebelah kanannya. Lalu di bagian atapnya nih kurang lebih sudah banyak noda, jadi harus banyak di repaint dan juga di repair body nih kalau menurut gua. Bagian quarter dan bumper ini masih terbilang cukup presisi, cuman ada beberapa yang penyok-penyok, dan ini kayaknya sudah full repair body tapi agak kurang rapi ya. Di posisi belakang kedua headlampnya sudah ada yang pecah ya, salah satunya sebelah kanan seperti ini pecahnya, jadi harus ganti mikanya. Lalu untuk di bagian belakang sudah ada spoiler tambahan warna hitam, cuman ya agak-agak usang sih ya. Ini catnya juga kurang rapi. Lalu catnya yang untuk di bagian eksterior ini juga sudah usang juga nih kalau menurut gua. Jadi butuh di repair body, dan juga ini banyak juga yang harus di repaint nih guys. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini, ya sama ya. Ini kondisinya juga ada mika stop lamp yang pecah, terus ada beberapa baretan kasar, dan juga sudah agak mengarat di bagian pintu belakang sebelah kirinya, dan juga kusam nih di bagian eksterior nih. Jadi agak kurang apik sih kalau menurut gua. Jadi harus butuh repair body dan di repaint lagi. Kita intip dulu di bagian interior. Di sini warna hitam sporty banget ya di door trimnya. Cuman agak sedikit kusam tapi masih cukup oke lah kalau menurut gua. Di bagian jok warna hitam juga masih trim bawaan pabrikannya. Terus sudah ada yang beberapa bolong-bolong ya di bagian joknya. Ini adalah konsol tengahnya. Sudah head unit monitor double din. Di bagian setir sudah agak menipis nih guys. Cuman menariknya keren ya, untuk di bagian cluster meternya dinamis, keren banget sih kalau menurut gua untuk pada zamannya 2003. Lalu belum ada airbag sama sekali nih kayaknya di bagian setir atau di bagian driver. Jadi ya ini kondisinya tahun 2003 seperti ini ya, masih kondisi cukup lah kalau menurut gue interiornya. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 20 jutaan, di depan kita ada Suzuki Baleno DX ya. Ini tahun 2003 manual transmission, kategori DD, dan ini di open di harga 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, berikutnya ada Innova guys. Di depan kita nih, kalau benar-benar teman-teman nyari untuk keluarga ya, ini adalah Toyota Innova tipe G tahun 2007 manual transmission dengan odometernya kurang lebih di 180 ribuan. Nota pajaknya ini pajak mati di bulan 8 2021 kemarin, jadi di Agustus kemarin baru banget mati. Eksteriornya terkategori C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 60 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Untuk di bagian eksterior, kedua headlampnya sudah menguning, fog lampnya masih terkategori cukup ya. Terus di bagian grill chrome ini sudah ada korosi, jadi kalau menurut gue sih harus diganti nih. Lalu ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depannya. Fender pun juga ada beberapa yang penyok ya, dan ini harus di repair body lagi.
velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Untuk di bagian cangkang spion, chrome-nya ini keduanya masih cukup oke. Lalu kalau kita lihat di nut-nutnya, ini masih terbilang cukup presisi di bagian sebelah kiri dari bodinya. Cuman ada beberapa noda-noda water spotting, jadi harus butuh dipoles lagi. Lalu ke bagian belakang nih, bumpernya pernah di repair, juga ada baut di sini, jadi klep di bagian dalamnya pasti sudah pecah atau udah nggak ada. Jadi makanya dibaut. Agak sayang sekali, harus di repair body atau nggak dikompon lagi nih guys. Sebenarnya ini udah pernah dikompon, mungkin jadi komponnya pecah, jadi kelihatan lagi. Lalu kita cek di bagian kondisi belakang. Stop lamp sih masih terbilang cukup sebenarnya, cuman sayang di bagian sebelah kirinya stop lampnya sudah ada yang retak nih. Ini kayaknya indikasi bekas nabrak di bagian sebelah kiri. Terus di bagian belakangnya sudah ada N-barnya, cuman sayang N-bar dan bagian bumpernya ini pernah nyundul belakang, jadi harus di repair lagi bodinya. Lalu untuk di bagian spoiler masih ada, wiper juga masih oke. Ya ini kondisinya kusam, jadi harus butuh di repaint lagi ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan kondisi di bagian bumper sebelah kanannya ini juga sudah ada yang gompal nih guys, jadi harus di repair body lagi. Lanjut kita cek di bagian sebelah kanan dari belakangnya, ada beberapa baratan-baratan kasar. Lalu untuk quarter dan juga bumpernya ini nggak presisi ya di bagian belakang sebelah kanan. Baret-baret kasar pemakaian, tapi nut-nutnya untuk kedepannya sampai ke bumper dan fender bagian depan ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua ya. Kita intip di bagian interiornya, nah ini agak kotor sih. Ini sudah ada boot panelnya ya, jadi ini mirip-mirip tipe V, tapi ini nggak tahu nih, katanya sih tipe G guys. Kalau untuk di LED cluster meternya seperti ini, setir ini masih terkategori sudah menipis sih kalau gue bilang, tapi teksturnya masih terlihat. Head unit sudah monitor double din seperti ini, dengan kondisi bagian interiornya sih sebenarnya agak kusam, butuh disalon sedikit-sedikit aja. Sarung bawaan jok dari Innovanya, tapi kondisinya masih oke dan masih cukup baik. Plafonnya agak sedikit kotor. Ini keren banget sih, udah ada wood panelnya, jadi terkesannya ini agak elegan sedikit ya. Nah buat teman-teman yang tertarik untuk keluarga nih, cocok banget nih, interiornya masih terkategori cukup nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Innova, di depan kita nih ada Innova tipe G sih katanya nih, tapi mirip-mirip V ya di bagian dalamnya. Ini tahun 2007, manual transmission, ini juga terkategori DC, dan ini di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact dan ini LCGC ya, langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G manual transmission tahun 2014. Nah ini nih kayaknya sudah TRDS, cuman nanti kita akan kelilingin sedikit aja. Pajak masih hidup sampai bulan 9 2022 nanti. Eksteriornya masih C, interior C, mesin terkategori DC, dan ini di open di 60 juta rupiah, masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya, headlamp, fog lamp sih masih terkategori cukup kalau menurut gua ya. Kalau untuk di bagian garnisnya, chrome-nya nih masih oke, termasuk di bagian garnish fog lamp-nya. Velg ini masih OEM dari bawaan Agyanya, dengan kondisinya bannya nih sudah sekitar 50%-an. Di bagian catnya nih agak sedikit kusam ya, termasuk di bagian fender sebelah kiri depan, sama di panel pintu sebelah kiri depannya. Ini sudah agak mengusam, jadi kayaknya harus di repaint lagi, kayaknya dipoles, agak sedikit kurang nolong, tapi nggak masalah sih, ini masih layak pakai sih kalau menurut gua. Lanjut ke bagian belakang, nut-nutnya juga masih terkategori presisi, cuman di bagian quarter sama bumpernya ini agak sedikit kurang presisi. Mungkin ini ada masalah di klep, jadi harus di repair lagi. Di belakang ini agak polosan ya, belum ada wipernya, spoiler tambahan sudah ada. Ini yang TRDS juga sudah ada body kitnya ya, depan belakang dan side skirtnya. Stop lamp sih masih oke, cuman ditutupin dengan stiker transparan smoke seperti ini. Belum ada sensor parkir di bagian belakang nih guys. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanan dari bodi mobilnya, ini masih cukup terbilang presisi sih kalau menurut gua. Ya agak sedikit kusam aja, tapi masih terbilang cukup oke. Ada beberapa water spotting dan baretan pemakaian. Sisanya sih masih cukup layak dan masih cukup presisi sampai ke depannya. Kita coba intip di bagian interior. Nah ini di bagian interior, di bagian armrest sudah pasti kusam ya untuk si Agya seperti ini. Terus juga ini agak-agak bau apek dan asap rokok nih, jadi mungkin driver yang sebelumnya merokok ya. Untuk di bagian tekstur kulitnya, ini teman-teman masih lihat sendiri masih oke, jadi mungkin odometernya masih terbilang cukup rendah nih kalau menurut gua. Ini layout dashboardnya masih terbilang cukup baik, dan ini di bagian joknya guys, trimnya bawaan pabrikan dan masih oke, hanya ada beberapa kusam karena ini pemakaian wajar sih kalau menurut gua. Lalu untuk di bagian plafon masih cukup oke, dan untuk di jok belakang ya ini ada beberapa kusam aja, ini butuh disalon lagi karena agak kotor sih di bagian belakang. Cuman kalau menurut gua di bagian interior ini masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua, jadi bisa tinggal pakai, harus disalon lagi sih biar lebih wangi nih kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman yang nyari Agya, ada mobil LCGC di depan kita. Ini adalah Toyota Agya tipe G manual transmission tahun 2014 dengan 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk nih, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit guys.
Guys, di depan kita nih ada mobil yang memang lagi dicari juga sih banyak orang sebenarnya. Wuling Almas guys, ini tipe S Plus ya, yang sudah masuknya sebenarnya turbo juga sih harusnya. Automatic transmission tahun 2020 nih guys. Dengan pajak masih hidup sampai bulan Desember besok nih 2021. Eksterior masih ke kategori B, interior B, mesin terkategori juga di B nih guys. Jadi masih cukup oke dan masih istimewa sebenarnya ya. Dan ini rencana di open di 220 juta rupiah. Coba deh kita screening aja seperti apa unitnya. Kalau untuk di bagian eksterior, headlampnya masih oke, sen dan juga DRL-nya ini masih oke, underguard sama grillnya masih oke, lambang Wulingnya warna merah ya, bukannya warna hitam. Velg masih OEM dari bawah Wulingnya dengan kondisi ban masih kurang lebih 70-80%. Untuk di bagian eksteriornya sebenarnya catnya masih oke, hanya saja banyak kusam debu ya, lama terjemur di sini. Nah ini nih kayak gini-gini nih butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys menurut gua. Di bagian atas masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya natnya masih terbilang pre-sisi dan masih oke. Butuh dicuci poles lagi biar keren lagi nih guys. Kalau menurut gua tahun 2020 masih oke sih sebenarnya. Masih orisinil juga catnya guys. Nah ini adalah di bagian kondisi belakang. Spoiler, wiper masih terbilang oke, stop lamp masih juga bagus menurut gue, masih mengkilat banget. Lalu untuk di bagian belakangnya sudah ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi ya, ini bawaan pabrikannya. Lalu di bagian backdoor ini masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue. Juga sudah ada kamera mundur ya bawaan pabrikannya di sini nih biasanya. Lanjut kondisi di bagian sebelah kanan dari belakang nih guys. Nat-natnya sampai ke depan masih cukup presisi, belum ada baretan-baretan yang berarti di sini. PR-nya sih baru kecil aja nih di bagian reflektornya guys, sudah ada yang pecah nih, bolong. Cuman ini masih minor sih kalau menurut gua, sisanya sih masih cukup baik ya. Karena ini masih tahun 2020. Coba kita cek di bagian interiornya kayak apa. Pintunya agak berat nih guys kalau si Almas ini nih. Nah ini kondisi di bagian interiornya cuman kusam sih guys, kayaknya nih udah lama terdiam dan ini nggak pernah dibersihkan di bagian interiornya. Teman-teman bisa lihat tuh di bagian cluster meternya dan juga di bagian setirnya sudah banyak debunya. Nih joknya ini pabrik ya, kayak bahan jeans seperti ini, tapi keren banget, cukup adem sih kalau menurut gua. Nah ini adalah bagian yang terkeren dari Wuling nih, Halo Wuling ya. Ya ini adalah bagian head unitnya, gede banget di sini, mirip-mirip Tesla sebenarnya. Tapi ini manual nih guys. Nah ini manual, jadi kalau memang teman-teman di sini cek ya sudah ada 6 speed nih. Jadi kalau untuk si Wuling Almas Turbo untuk yang manualnya dia sudah sampai 6 speednya sama 1 mundur. Keren banget. Ini adalah layout dashboardnya, plafonnya masih cukup bersih. Ini adalah di kondisi raw ke tengahnya masih cukup oke, hanya kotor aja sih guys kalau menurut gua, jadi butuh di salon lagi. Baunya sih masih bau pabrikan ya, jadi kalau teman-teman tertarik nih buruan nih langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, yang tertarik dengan Wuling Almas, di depan kita nih ada Wuling Almas S Plus ya, atau turbo. Di depan kita ini tahun 2020 manual transmission. Lagi. Ini rencana di open di harga 220 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Ada mobil 50 jutaan nih, jadi Altis ada di sini harga 50 jutaan. Coba kita cek yuk. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Corolla Altis nih, tahun 2003 automatic transmission. Jarang-jarang nih Altis di Balai Lelang otomatis nih. Nah ini ada di depan kita dengan pajak mati sayang nih di bulan 12 2019. Agak cukup panjang ya. Teman-teman langsung estimasi aja di plat nomornya atau langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Dengan kategori eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open rencananya di 50 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya kita sudah lihat di sini ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian. Headlamp, fog lamp ini sebenarnya kategorinya mengusam ya. Jadi kalau misalnya di servis pun kayaknya nggak terlalu nolong sih, masih agak kusam-kusam. Jadi mikanya nih mungkin atau harus diganti nih headlampnya. Ya wajar ya tahun 2003. Dengan grill masih cukup oke. Velg nih masih OEM dari Toyotanya dengan kondisi bannya oplosan nih. Ada yang kondisi 20%, ada yang kondisi 40%. Dengan baret-baret kasar nih sudah terlihat di bagian hoodnya, dan ini catnya harus butuh diganti lagi, harus disiram lagi sih kalau menurut gua, karena sudah kusam dan baret-baret kasarnya terlihat di sini. Kalau untuk dilihat dari nat-natnya nih masih terbilang cukup presisi ya. Terus di bagian handle pintunya semuanya sudah chrome seperti ini, jadi oke banget. Terlihat banget nih untuk warnanya sudah nge-matte dan sudah kusam sih kalau menurut gua. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang dari Altisnya. Nah kondisinya stop lamp sih masih oke, ada 2 titik sensor parkir ya di belakangnya. Lalu bumper sebelah kanannya ini sudah ada baretan kasar, kayaknya bekas banget nyerempet nih, masih terlihat baru, di repair nih guys, karena sudah ada bautnya di sini. Sayang banget ya, mungkin klepnya sudah patah. Lalu di bagian kaca belakangnya sudah pasti defogger. Ini bagian catnya aja nih ya agak sayang, sudah mengusam, jadi PR-nya nih harus di repaint nih guys. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Nah ini juga ada baretan kasar di bagian bumper belakang sebelah kiri.
kiri, kurang sedikit presisi aja nih di bagian bumper dan quarter belakang. Nah, sayang di tulangan bagian belakang sebelah kiri ini kayaknya pernah kesundul sesuatu nih, jadi penyok tulangannya. Dan ini catnya juga sudah agak mengusam. Di bagian bumper ke depannya, fender dan bumpernya kurang presisi dan ada beberapa baretan-baretan yang agak kurang rapi nih guys. Ya, kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya dari Altis ya, sudah wood panel seperti ini untuk di bagian armrest dari door trimnya. Terus di konsol tengahnya juga sudah wood panel ya, automatic transmission. Setirnya nih kulitnya sudah kusam banget, jadi kayaknya harus di retrim ulang. Ini adalah layout dashboardnya, agak sedikit kusam aja, dan warna kremnya ini juga sudah agak mengusam. Lalu untuk di bagian head unit sudah monitor double din. Di bagian joknya ini masih kulit, dan ini kulitnya masih oke banget sih. Kalau untuk tahun 2003 belum di retrim, cuman kusam doang ya. Untuk di bagian plafonnya ini agak sedikit kusam. Di bagian jok belakangnya ya terkategori masih cukup lah. Jadi untuk di interiornya ini kusam, jadi butuh di salon lagi. Tapi kondisinya sih kalau menurut gue masih terkategori C ya untuk di bagian interior. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Corolla Altis di depan kita 1800 cc, ini masih yang tipe G, cuman sudah ada wood panel ya di bagian dalamnya. Dan ini tahun 2003 automatic transmission guys, kategori C tapi butuh di maintain nih guys. Ini di open rencananya di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit, ada websitenya dan juga ada alamatnya ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.